Pemirsa, sebanyak 75 siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk mengetahui seperti apa jalannya MPLS hari ketiga di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 di Cipayung, Jakarta Timur, pemirsa, kita sudah bergabung dengan rekan Hamzah Hasibuan di sana. Halo, selamat pagi Hamzah. Apa yang menjadi materi di MPLS hari ketiga ini? Adakah perbedaan dengan sekolah biasa? Ya, selamat pagi Ayah, Yasmin dan juga pemirsa. Terkait dengan materi MPLS di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur, kami tadi baru saja berbincang dengan kepala sekolah di Sekolah Rakyat kali ini, di mana dalam satu minggu pertama ini nantinya para siswa yang berjumlah sekitar 75 siswa yang berasal dari 3 daerah di Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Timur dan juga Jakarta Utara, nantinya akan mengikuti berbagai materi seperti olahraga. Kemudian di setiap harinya mereka ini akan mengikuti apel dan akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana pada saat ini, saat kami melaporkan kali ini di hari ketiga MPLS, para siswa ini memang tidak terlihat ramai Ayah dan juga Yasmin, karena para siswa ini sedang berkeliling di sekitaran lingkungan sekolah mereka, di mana lingkungan sekolah mereka ini merupakan gedung ataupun lingkungan milik Kementerian Sosial, yaitu Sentra Handayani yang berada ataupun berlokasi di daerah Cipayung. Nantinya para siswa ini akan mengikuti kegiatan belajar mengajar selama 1 hari dan akan juga ditempatkan di asrama yang memang sudah disediakan di Sekolah Rakyat. Akan ada sekitar 75 siswa yang dibagi ke dalam 20 kamar, di mana 10 kamar ini untuk siswa laki-laki dan 10 kamar lainnya untuk siswa perempuan, yang di setiap kamarnya ini akan ditempatkan 4 sampai 5 orang siswa. Nantinya para orang tua murid ini juga dapat mengunjungi anak-anaknya di setiap weekend, dan kemudian para siswa ini akan berkegiatan secara penuh di asrama selama kegiatan belajar mengajar. Jadi para orang tua murid ini hanya dipersilahkan untuk menengok ataupun mengunjungi anak-anaknya di kala libur. Selain itu, kami juga tadi sempat berbincang bahwa terkait dengan guru yang mengajar di Sekolah Rakyat ini, ada sekitar 12 guru yang terdiri dari 6 guru laki-laki dan 6 guru perempuan yang akan mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Kota Administrasi Jakarta Timur, yang mana kami bertanya juga bahwa memang guru-guru yang ada di Sekolah Rakyat ini adalah guru-guru yang lolos PPG ataupun mendapatkan sertifikat pendidikan dan diseleksi langsung oleh Kemensos RI dan ditempatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 ini. Nantinya kami juga akan mengikuti Ayah, Yasmin dan juga pemirsa, kegiatan apa lagi yang akan diikuti oleh anak-anak selain juga olahraga dan berkeliling di lingkungan sekolahnya. Sementara itu kembali ke Anda Ayah dan Yasmin. Baik Hamzah, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Misbakun mengaku heran terkait usulan Kemenkeu yang meminta tambahan anggaran tahun 2026 menjadi 52,2 triliun rupiah. Ya, padahal Kemenku ini berperan sebagai penguasa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, pemirsa. Misbahun menyebut usulan tambahan anggaran tersebut akan dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing unit eselon 1 dengan tetap mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran yang digariskan Presiden Prabowo Subianto. Jadi ibu minta sama ibu juga. Saya gimana, saya nggak tahu ini bilangnya gimana. Jadi saya minta kepada diri saya sendiri bahwa belanja saya kurang. Itu. Terus minta persetujuan kita semua. Itu minta persetujuan kepada kita semua. Pusatnya yang punya uang masih kurang. Di pinggir-pinggir. Terus kata Pak, saya minta uang kurang pada diri saya sendiri, gimana Pak Hekel? Gimana Pak Dolfi, yang di pinggir-pinggirnya ini, yang jauh dari informasi tentang ketersediaan anggaran. Tapi kita memahami Bu, bahwa semangatnya adalah menjaga keuangan negara, semangatnya adalah efisiensi yang seperti digariskan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa kita harus efisien dalam penggunaan. Pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mewajibkan pungutan pajak penghasilan atau PPh bagi penjual di marketplace. Pajak sebesar 0,5% dari penghasilan kotor minimal 500 juta per tahun.
Ya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pemirsa, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis, serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta per tahun. Pajak baru memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, setengah persennya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Ada kembali di Sindo Today, pemirsa. Satgas Pangan Polri memastikan terus mendorong pemeriksaan terhadap sejumlah perusahaan produsen beras premium dan medium usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 99 triliun rupiah per tahun. Sementara sebelumnya Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri turun tangan menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi Kemendagri yang digelar secara daring, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Zain Dwi Nugroho menyatakan pihaknya menerima laporan resmi dari Kementerian Pertanian pada 10 Juni 2025 lalu dan langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan pengecekan langsung terhadap para pelaku usaha baik di pasar tradisional maupun retail modern. Kemudian kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Tentunya pada saat kami melakukan pemeriksaan ini kami mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sementara itu sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman geram atas aksi produsen beras yang curang. Amran pun meminta aparat penegak hukum bertindak tegas sehingga tidak ada masyarakat kelas bawah yang dirugikan. Karena tidak hanya mengoplos, produsen nakal juga terbukti mengurangi kuantitas beras dalam setiap kemasan. Ada 212 yang ditemukan oleh Satgas Pangan dan Kementerian Pertanian. Bersama-sama itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Semuanya ini yang 212 merek kami sudah kirim langsung ke Pak Kapolri, kemudian Satgas Pangan dan Pak Jaksagu. Mudah-mudahan ini diproses cepat. Kami sudah terima laporan tanggal 10 2 hari yang lalu itu telah mulai pemeriksaan. Selain itu, untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tidak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan Polri melakukan pemeriksaan sejumlah perusahaan produsen beras usai dugaan pengoplosan beras merugikan masyarakat hampir 100 triliun rupiah per tahunnya. Selain itu, pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta kasus ini harus diselidiki dengan tuntas dan diproses secara hukum.
Pemerintah terus mengusut dugaan kecurangan dalam penjualan beras yang diperkirakan telah merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah per tahun. Satgas Pangan Polri menyelidiki produsen yang diduga melanggar standar mutu dengan mengagendakan pemanggilan kepada 7 perusahaan yang menjadi produsen beras premium hingga medium. Hingga Senin kemarin, sebanyak 7 perusahaan besar telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan 5 diantaranya sudah menjalani pemeriksaan. Langkah ini diambil menindaklanjuti hasil uji mutu terhadap 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai standar, dijual di atas head, serta memiliki berat kemasan yang tidak akurat. Kami berdasarkan laporan dari Kementan juga sudah melakukan klarifikasi. Kami telah memanggil 7 perusahaan besar yang memang memproduksi beberapa merek dari beras medium maupun premium, dan saat ini sudah 5 perusahaan yang telah menjalani pemeriksaan. Selain itu, Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyoroti praktik pengoplosan beras yang ditemukan oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan dan meminta kasus ini diselidiki dengan tuntas. Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat, dan saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti, diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat. Dan DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu. Untuk menghindari kelangkaan pangan, Satgas Pangan menegaskan akan tetap mendepankan prinsip kehati-hatian. Sebab Satgas tak ingin proses hukum ini menyebabkan gangguan distribusi yang dapat memicu kelangkaan beras di masyarakat. Tim Liputan Aidis melaporkan.